Pemirsa, polemik yang membidik komika Pandji Pragiwaksono dalam beberapa minggu terakhir seolah menjadi serial panjang yang terus bersambung. Cerita bermula dari panggung Mens Rea ketika materi komedi yang disajikan memantik laporan dan perdebatan. Menempatkan satir yang biasa hidup di ruang tawa tiba-tiba berhadapan dengan tafsir hukum dan sensitivitas publik. Bab berikutnya muncul ketika potongan-potongan penampilan Pandji kembali diputar dan diperdebatkan. Seiring meningkatnya sorotan terhadap batas antara kritik, satir, dan ujaran yang dinilai menyinggung identitas tertentu. Hingga akhirnya perhatian mengerucut pada pertunjukan Pandji pada November 2025 lalu yang dilaporkan mengandung dugaan ujaran sara terhadap warga Toraja dan memicu respon hukum yang lebih serius. Episode baru pun bergulir saat Pandji dipanggil Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan. Sementara publik menanti apakah polemik ini akan berakhir sebagai klarifikasi atau justru membuka bab baru dalam perdebatan kebebasan berekspresi di Indonesia. Menurut keyakinan saya, bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lo mau ngomong apa? Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga kayak Verdi Sambo. Tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama, nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Pertunjukan stand-up komedi Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono menjadi salah satu karya yang paling banyak diperbincangkan dalam karirnya. Judul Mens Rea, istilah hukum yang merujuk pada niat atau kesengajaan dalam sebuah perbuatan pidana. Menjadi benang merah materi komedi yang mengangkat isu hukum, kekuasaan, dan perilaku publik di Indonesia. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lo mau ngomong apa? Nggak semua polisi seperti... Dalam pertunjukan tersebut, Pandji menyampaikan kritik sosial melalui satir dan analogi. Membedah berbagai fenomena dengan sudut pandang persoalan personal dan narasi yang tajam. Materi Mens Rea tidak hanya berisi humor ringan, tapi juga refleksi terhadap cara berpikir masyarakat, aparat, hingga budaya saling menghakimi di ruang publik. Namun, gaya penyampaian yang frontal dan satir membuat Mens Rea menuai beragam reaksi. Sebagian penonton menilai pertunjukan ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan kritik yang sah. Sementara pihak lain menganggap sejumlah materi berpotensi menyinggung, melampaui batas komedi, hingga berujung pada laporan ke aparat penegak hukum. Sejak itu, Mens Rea kerap disebut sebagai titik awal rangkaian polemik yang membayangi Pandji dalam beberapa bulan terakhir. Pertunjukan yang awalnya dimaksudkan sebagai ruang kritik dan tawa tersebut justru membuka perdebatan lebih luas tentang posisi seni, satir, dan konsekuensi hukum di tengah masyarakat yang semakin sensitif terhadap isu-isu tertentu. Bukan ngerjain kerjaan arsitek, jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang. Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Selain ke Bareskrim Polri, komika Pandji Pragiwaksono juga dilaporkan ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor dari materi stand-up komedi berjudul Mens Rea. Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas kasus penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor bernama Supriyatna, warga desa Cikande Permai, Kabupaten Serang dari materi stand-up komedi berjudul Mens Rea.
Salah satu bagian materi yang dipersoalkan adalah pernyataan Panji yang membahas pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah dengan analogi profesi pilot dan syarat sholat tidak bolong. Polda Banten membenarkan adanya laporan dan saat ini masih dalam tahap penelusuran awal. Yaitu merasa ada pencemaran di sana terkait mungkin tentang agama atau mungkin pribadi. Tapi kita lihatlah ya persesuaian dengan case-case yang lain. Menurut kuasa hukum pelapor, kliennya merasa tersinggung sebagai umat muslim karena materi tersebut dinilai telah melecehkan ibadah sholat. Dalam laporan, pelapor menyertakan bukti berupa tangkapan layar unggahan Instagram Panji dan cuplikan tayangan mensrea. Pemirsa, Polda Metro Jaya bergerak merespons laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mensrea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Reonald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mensrea tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mensrea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Lawakan berubah jadi laporan polisi. Materi stand-up komedi berjudul Mensrea yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan justru berujung di ranah hukum. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menegaskan kasus Panji tidak ditangani semena-mena. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Belum selesai atas tuntutan penistaan agama, Panji juga dipanggil Bareskrim Polri atas pertunjukannya yang lain yang digelar pada bulan November 2025 lalu. Laporan tersebut menyebut Panji telah melanggar SARA dalam pertunjukannya. Penampilan komika Panji Pragiwaksono dalam sebuah pertunjukan stand-up komedi tersebut
diduga mengandung unsur ujaran kebencian bernuansa suku, ras, dan antar golongan atau sara. Materi yang dipersoalkan disebut menyinggung warga Toraja dan potongan pertunjukan tersebut kemudian beredar luas di media sosial hingga memicu reaksi dan kecaman dari sejumlah pihak. Atas laporan dugaan ujaran sara ini, Panji akhirnya dipanggil ke Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan guna mengklarifikasi konteks dan isi pertunjukan yang dipermasalahkan. Oh bukan tidak mencerai, ini untuk pertunjukan lain lagi yang sudah lama, pertunjukannya tahun 2013, kemudian dipermasalahkan sekarang. Ini panggilan keberapa, Pak? Ini pemanggilan diperiksa pertama kali, pemanggilan kedua kali, laporan aja kali ya. Jadi ya saya ingat. Nama komika Panji Pragiwaksono kini menjadi buah bibir masyarakat. Warga asal Tanah Toraja berunjuk rasa di depan gedung Mabes Polri. Mereka menuntut Polri mengusut dugaan penghinaan adat Toraja oleh komedian Panji Pragiwaksono. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja Selasa pagi menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Jakarta. Mereka menuntut Polri untuk mengusut dugaan penghinaan adat Rambu Solo Toraja dalam materi stand up komedi Panji Pragiwaksono. Diketahui materi stand up komedi yang dimaksud merupakan materi stand up Panji Pragiwaksono di tahun 2013 silam. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Sebelumnya, warga Tanah Toraja sudah melaporkan Panji ke Polda Sulawesi Selatan pada bulan November 2025 lalu. Namun hingga kini masih dalam penyelidikan. Panji sendiri sudah sempat meminta maaf kepada masyarakat Toraja. Dari Jakarta, Helmi Sajanbati, iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Panji ini bertujuan untuk silaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia. Panji menyebut kedatangannya ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan.